Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Beth Eden, apa kabar? Kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi dengan ibadah online pagi hari ini, kita mau sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita sama-sama menikmati kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk kita masuk ke dalam bait yang suci. Kita masuk ke dalam hadirat yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Tuhan, kita naikkan pujian ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Mengaku bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Dari awal kita katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat,
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu Tuhan. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Nanti Ibu Hana masuk dalam doa. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan hadirat Allah. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Allah pada pagi hari ini. Memuji menyembah Engkau karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang layak untuk kami tinggikan. Biarlah Engkau bertahta di tengah pujian kami Allah. Terlebih Engkau menyatakan isi hatimu bagi kami. Nanti sebentar kebenaran firman Tuhan yang akan dibentangkan. Biarlah ibadah ini benar-benar ya Allah. Oh, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Engkau nyatakan Tuhan, lawatan Tuhan, jawaban Tuhan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Sehingga kami boleh berpegang teguh, kami boleh dibangkitkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh kuat di dalam Tuhan. Memasuki masa-masa ini Allah, bersama keluarga, bergandengan tangan untuk ada tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap berantusias, kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita bersorak Haleluya. tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk Haleluya. tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari tetap kita bangkit berdiri biar lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, mari kita semua umat pilihan Tuhan. Haleluya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan
Allah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dari awal kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, amin. Haleluya. Nyatakan Setiap kebesarannya. lutut bertelut. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Katakan dia Raja. Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia Untuk menaklukkan musuh. menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh Di bawah kakiku. di bawah kaki. Amin. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah lawanku? ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi, bila Allah lawanku? bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak, ku rayakan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Amin. Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai Amin. hidupku. Haleluya. Ku berdiri dengan Kami iman, berdiri dengan iman Iman kami dalam Tuhan. Yesus Iman dalam Tuhan. Yesus Kristus Kau yang Tuhan. memberi kemenangan. Ku bersorak, ku rayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah. Terpujilah Amin. Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita masih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau menyatakan kebesaran namanya. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Dengarkanlah suara nabi memanggil setiap umatnya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi Dia. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Bangkitlah gereja Tuhan. Berikan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dari awal kita katakan, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi Dia. Bersiaplah jangan lelah, Yesus panglima kita. Dia panglima kita, amin. Semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siap-siap kita katakan, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. amin, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah pasti merindukan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita untuk kita diisi oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi hidup kami Tuhan. Mengalir dalamku. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sama-sama kita katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu.
Engkaulah damai. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Katakan yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Kehidupan kami. seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Buka hati Haleluya. untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan dengan lembut. Ku buka hati. Ku buka hati Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan jamaah-Mu, berserah kami berserah penuh kepadamu. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sembah Dia. Sembah Dia. Agungkan namanya. Roh-Mu yang hidup penuhi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh Kami kebenaran buka firman-Mu. hati kami, Yesus. Kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami Buka Tuhan. hati kami, Firman-Mu yang menjadi terang dalam hidup kami. Haleluya. Untuk kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Yesus, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Haleluya, Pujilah Yesus. nama-Mu. Pujilah. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami mau menjadi jemaat yang menyenangkan hati-Mu. Mau menjadi jemaat yang mau melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih, Bapa. Buka hati untuk Jamaah-Mu berserah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. hati kami siap Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Yesus. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Firman Tuhan adalah pelita kami. Kami mau berada dalam jalan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat-Mu
yang mau melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kami. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kebangkitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi pakai kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu yang nampak dalam kehidupan hamba-Mu. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terima menjadi sesuatu yang bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk taat setia akan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GPD Beth Eden. Senang sekali pada kesempatan ini, pada ibadah raya hari Minggu ini kita bisa dapat bertemu kembali, berjumpa, sekalipun perjumpaan kita hanya melalui media sosial, melalui kebaktian ini, tetapi kita rasakan sukacita Tuhan yang luar biasa. Harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah juga tetap berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, bahkan dalam keadaan yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan ibadah ini kita akan kembali mendengarkan firman Allah. Kalau tema ibadah firman Allah minggu lalu berbicara tentang tetap kuat di masa sukar, maka kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat firman Allah dengan tema jangan menjadi lemah. Nah, itulah sebabnya tidak berlama-lama saya akan menjemput kita sama-sama untuk berdiri dan kita akan membaca firman Allah yang akan diambil di dalam surat Ibrani Fatsal 12. Surat Ibrani Fatsal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, surat Ibrani Fatsal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Puji Tuhan. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 3 ini secara bersama-sama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Haleluya. Mari dibaca sama-sama. Ibrani Fatsal 12 ayat 1 sampai ayat 3. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, sama-sama kita bilang tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah, puji Tuhan. Nah, saya membawa kita melihat renungan firman Allah pada kesempatan ibadah kali ini, karena di dalam ayat-ayat ini menceritakan bahwa adanya tanggung jawab pribadi sebagai orang yang beriman
Dan tanggung jawab kita itu diilustrasikan atau diibaratkan seperti orang yang sedang berlomba. Jadi tidak ada satupun orang yang telah menjadi percaya tidak memiliki tanggung jawab iman ini. Karena setiap kita wajib memiliki tanggung jawab untuk menjalankan iman kita seperti orang yang sedang melakukan perlombaan. Nah, dibutuhkan usaha yang ekstra atau usaha yang keras untuk mencapai tujuan dari sebuah perlombaan. Nah, melihat di dalam ayat-ayat ini saya sangat terinspirasi tentunya terlebih dahulu. Karena di dalam ayat 3 ini contoh yang dipakai oleh penulis surat Ibrani ini bukan hamba-hamba Tuhan, bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang yang berpengaruh, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi sesungguhnya surat Ibrani atau penulis surat Ibrani ini mengangkat sebuah teladan yang namanya di sini dicatat adalah Yesus itu sendiri. Dalam menjalankan iman seperti orang yang berlomba, kita diarahkan untuk melihat contoh kepada Yesus Tuhan. Kenapa Yesus itu menjadi contoh yang baik buat saya dan saudara? Tentunya kita menghargai pengorbanan dari para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Bahkan tentunya kita sangat menghargai, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perjuangan dari para rasul-rasul yang hebat itu. Karena melalui pemakaian Tuhan terhadap diri mereka, maka Injil bisa tersampaikan sampai pada telinga kita pada pagi hari ini. Perjuangan mereka perlu untuk dihargai dan perlu untuk diingat. Bahkan mereka rela memberi diri mereka menjadi korban demi pemberitaan Injil. Tetapi tidak mengecilkan atau tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap para nabi, para pelayan-pelayan, para rasul-rasul yang spektakuler itu. Tidak menganggap mereka kecil. Tetapi saudara, penulis Ibrani ini mengerti bahwa yang menjadi contoh yang baik, bahkan contoh di atas segala yang perlu untuk dicontohi adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita bisa mengidolakan oleh orang lain, kita bisa mendapat inspirasi-inspirasi dari orang lain, kita bisa mendapat motivator-motivator dari orang lain, tetapi di sini soal iman, maka yang harus dijunjung tinggi adalah teladan dari Yesus Kristus itu sendiri. Saya mengajak kita sedikit merenung dan mengingat kembali, karena kita kurang lebih sedang berada kepada 2 minggu sesudah kebangkitan Kristus, maka kita mengingat kembali sebagai perenungan kita. Masih hangat di dalam ingatan pikiran kita bahwa kita baru selesai memperingati dan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang memang dicatat di dalam Alkitab dan sejarah telah membuktikan bahwa ada murid-murid ini atau ada orang-orang percaya ketika mereka melihat penganiayaan yang dialami oleh Kristus, mereka sendiri menolak dia. Bahkan ada sendiri yang menyangkal dia, menjual dia, meninggalkan dia. Tetapi saudara, kemudian berbalik ketika Kristus bangkit, maka murid-murid ini yang menolak, yang menyangkal, meninggalkan, menjual dia ini, orang-orang ini berubah secara drastis ketika mereka melihat bahwa Kristus itu hidup. Dalam kebangkitan Kristus, Kristus memperlihatkan diri atau Kristus menampakkan diri kepada murid-murid ini. Sehingga mereka yang tadinya lemah, sehingga mereka yang tadi kembali kepada profesi mereka masing-masing. Bahkan ada 2 murid yang dicatat dalam Alkitab Injil Lukas pasal 24 yang sedang berjalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus,
sedang menceritakan tentang peristiwa bahwa Tuhan mereka mati. Nah, orang-orang ini sedang berputus asa, mereka sedang kehilangan gairah, mereka sedang kehilangan spirit yang biasanya menyala-nyala di dalam hidup mereka. Tetapi ketika Kristus mati, mereka berubah. Tetapi ketika Kristus bangkit, mereka kembali bangkit dengan semangat yang baru, saudara. Nah, sehingga mereka mampu memberikan diri mereka menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah melalui pengorbanan diri di dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya coba melihat dan membawa kita melihat bahwa contoh teladan yang paling akurat di dalam perjalanan iman, sekali lagi, tidak mengecilkan atau menyepelekan atau kurang memberi penghormatan kepada para pelayan-pelayan, para martir-martir Kristus. Tetapi Kristus adalah contoh di atas segala-galanya. Sekali lagi, Yesus adalah teladan contoh di atas segala-galanya. Kita bisa mengidolakan siapapun, tetapi jaminan iman keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, contoh ini mengingatkan kita bahwa ayat ketiga, bahwa beliau atau Kristus ini adalah orang yang mampu bertahan di dalam menanggung beban yang sangat hebat atau sangat berat. Dan Kristus dikatakan di sini tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Tidak menjadi lemah dan tidak putus asa. Berat sekali beban yang ditanggung olehnya. Sehingga di dalam Matius pasal 26 diceritakan di Taman Getsemani itu adalah pergumulan dan final apakah keselamatan terjadi atau tidak. Di Taman Getsemani adalah puncak dari pergumulan keselamatan umat manusia. Kenapa dibilang puncak pergumulan? Karena ada kalimat-kalimat doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Dan isi doanya kurang lebih seperti ini diceritakan. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi beban yang ditanggung oleh Yesus sangat berat sekali. Tetapi puji Tuhan, Dia mampu melewatinya. Puji Tuhan, Dia mampu menanggungnya. Itulah sebabnya Yesus menjadi contoh, menjadi teladan iman buat saya dan saudara. Haleluya. Dia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah menjadi lemah. Saya membaca di dalam Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-18. Ibrani 2 ayat 18. Dikatakan firman Allah seperti ini. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Jadi Kristus mengalami penderitaan. Dia mengalami cobaan yang berat sehingga dia dapat melewati cobaan-cobaan itu. Lihat, perhatikan dengan baik ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Karena dia telah melewati atau dapat menanggung beban yang berat itu, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaat GPD Beth Eden yang diberkati Tuhan. Mari kita ambil Kristus sebagai contoh teladan hidup kita dalam soal menjalankan iman kita. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai kewajiban atau tidak ada seorang pun yang tidak memiliki tanggung jawab iman, karena semua yang telah percaya kepada Yesus harus melakukan perlombaan iman. Berlomba di dalam Kristus untuk mencapai kepada kemuliaan, bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah, atau siapa yang terlambat, siapa yang duluan. Karena saya percaya setiap orang Kristen, sekalipun dia berlomba dalam perjuangan iman, semua akan sampai di dalam kerajaan Allah. Katakan haleluya. Karena keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi keselamatan adalah kasih karunia Allah.
Keselamatan bukan karena kita beribadah. Keselamatan terjadi bukan karena kita melayani. Keselamatan terjadi bukan karena kita setia, tetapi keselamatan adalah karena pengorbanan Kristus buat saya dan saudara. Sesudah kita mengenal, sesudah kita diselamatkan, barulah kita menjadi pribadi yang mau beribadah kepada Allah, pribadi yang setia kepada Allah, pribadi yang melayani Dia. Jadi bukan karena melayani, beribadah, taat, setia, kemudian kita diselamatkan, tetapi kita diselamatkan karena anugerah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Katakan puji Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Kristus kita adalah teladan yang luar biasa. Hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan tingkat tinggi. Banyak orang mulai mengeluh dengan keberadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya tidak mau menyinggung tentang virus corona karena setidaknya sebagai orang percaya yang harus dibesarkan adalah nama Tuhan dan kuasa Tuhan. Kita mempercayai bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Dan mohon maaf saya harus bicara ini, tanpa kita berdoa pun Tuhan mampu menyelesaikan semua pergumulan yang ada. Tapi memang sebagai orang percaya, kita diajar oleh Tuhan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Salah satunya adalah melalui berdoa kepada Tuhan. Dan doa adalah sebuah kunci utama di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sekarang ini. Sekali lagi, saya bukan artinya tidak mau menyinggung dengan virus corona, tetapi mari kita coba agungkan nama Tuhan, pertontonkan kuasa Allah, perdengarkan firman Tuhan, supaya Yesus itu jadi lebih besar di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena apabila kekhawatiran, ketakutan itu semakin memuncak, maka iman kita akan semakin kecil, saudara. Tapi apabila iman kita naikkan setiap hari, iman kita agung-agungkan setiap hari, kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, maka kekhawatiran, ketakutan akan semakin kecil. Itulah sebabnya sekalipun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini berat, saudara, tapi jangan pernah katakan bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah yang lebih besar daripada Tuhan. Sebab Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Katakan haleluya. Nah, berangkat dari apa yang sudah disampaikan dan beberapa ayat yang sudah kita baca, maka saya membawa kita melihat pentingnya supaya kita tidak menjadi lemah seperti tema pada kesempatan ini. Tidak menjadi lemah berarti ini menunjukkan adanya sebuah sikap dari orang percaya di dalam menghadapi kehidupan ini. Sekali lagi, ini adalah sebuah sikap orang percaya di dalam menghadapi kehidupan. Menjadi lemah berarti telah mengalami kelemahan. Dulunya kuat, dulunya bisa, dulunya menyala-nyala, setia, taat, beribadah, melayani. Tapi ketika mengalami kelemahan rohani, maka orang ini langsung menjadi lemah. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa kita melihat kepada Yesus sebagai pribadi yang tidak pernah menjadi lemah dan tidak pernah berputus asa. Persoalan pergumulan yang kita hadapi bisa saja membuat saya dan saudara menjadi lemah dan berputus asa. Apabila seseorang berdoa dan doanya mungkin belum dijawab oleh Tuhan, mungkin menimbulkan pertanyaan yang besar bagi imannya. Benar nggak kalau saya berdoa Tuhan jawab? Saya sudah berdoa tapi belum ada jawaban. Benar nggak kalau saya berdoa Tuhan akan memberikan jawaban? Padahal saya sudah berdoa, tapi saya belum melihat jalan Tuhan dan jawaban Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa kalimat ini untuk kita. Dan ini juga untuk saya sebagai hamba Tuhan, bahwa apabila sesuatu terjadi dan sedang terjadi, akan terjadi. Dan sesuatu ini mungkin sesuatu yang gak enak buat saya dan saudara. Dan sebagai orang percaya kita mengimani bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan.
Atau tidak ada satupun yang terjadi tanpa satupun di dalam pengawasan Tuhan. Bahkan tidak ada satupun yang terjadi di dalam diri orang percaya tanpa seizin Tuhan. Nah, kalau sesuatu yang terjadi ini atau akan terjadi menimpa hidup kita, maka dengar dengan baik. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, percayalah apabila itu terjadi, Tuhan juga telah sediakan jawaban buat saya dan saudara. Sekali lagi, kalau sesuatu yang buruk itu terjadi, persoalan pergumulan itu terjadi, Tuhan pun, Yesus pun telah menyediakan solusinya buat saya dan saudara. Yang diperlukan di sini adalah ketekunan hidup saya dan saudara. Ketekunan iman kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah. Kalau Allah izinkan di dalam hidup kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat yang sedang kita pikul hari-hari ini. Sekali lagi, Dia telah menyediakan solusinya buat saya dan saudara. Jadi apabila kalau ada orang bertanya, saya sudah berdoa tapi Tuhan belum jawab, dengar baik, segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin hari ini kita belum lihat, tapi siapa tahu besok iman kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Katakan puji Tuhan saudara. Haleluya. Jadi perhatikan dengan baik. Penting sekali untuk kita tidak menjadi lemah. Kelemahan menjadi lemah adalah berbicara tentang kerapuhan rohani. Ya, ini dikarenakan banyak sekali orang tidak memiliki atau tidak mengenal Allah secara benar atau tidak memiliki pengenalan Allah secara lengkap. Sehingga orang jatuh atau terjebak di dalam kelemahan iman. Jauh-jauh hari, ya dalam perjanjian lama, kitab Hosea pasal 4 ayat 6, dikatakan oleh firman Allah bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kurangnya pengenalan akan Allah memberi dampak yang buruk di dalam iman saya dan saudara. Sekali lagi, kurangnya pengenalan akan Allah dengan cara yang baik, lengkap dan sempurna, itu memberi dampak buruk di dalam iman kita. Sehingga banyak orang mengalami kelemahan karena kurang mengenal Allah. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa apabila orang mengalami pergumulan, percayalah bahwa Tuhan telah sediakan jawabannya buat kita. Bagi orang yang mengenal Allah dengan cara yang benar, dia mengerti apabila dia mengalami persoalan, dia tidak akan pernah menjadi lemah karena dia mengerti firman Allah. Kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan akan bertindak pula di dalam hidup dia. Nah, sekali lagi saudara, menjadi lemah karena telah terjadi kerapuhan rohani. Dan ini diakibatkan atau dikarenakan kurangnya pengenalan akan Allah dengan cara yang baik atau kurangnya mengenal Allah dengan cara yang tidak sempurna. Nah, perhatikan saudara, ciri-ciri orang yang mengalami kelemahan rohani. Nah, orang yang sudah mengalami kelemahan rohani, dia akan hidup di dalam dosa atau dalam kedagingan. Nah, ini yang paling nampak di dalam kehidupan apabila orang telah menjadi atau mengalami kelemahan rohani. Ya, dampaknya adalah dia akan kembali hidup kepada dosa dan cara hidupnya adalah cara hidup yang penuh dengan kedagingan. Kemudian saudara, dampak yang kedua adalah apabila seseorang telah mengalami kelemahan rohani, orang ini akan mengalami ketakutan berlebihan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di dalam Alkitab ditulis bahwa jangan takut, dan di dalam Alkitab tertulis atau tercatat kurang lebih ada 365 kali kata jangan takut di dalam Alkitab. Berarti dalam setiap hari Tuhan bisa berbicara dengan firman-Nya kepada kita, jangan takut. Jadi jangan takut saudara, ketakutan yang berlebihan itu adalah dosa. Karena ketakutan yang berlebihan adalah dosa karena tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketika murid-murid terombang-ambingkan di tengah danau Galilea dan Yesus sedang tidur,
Mereka merasa mereka akan mati tenggelam karena gelombang yang luar biasa besarnya. Tetapi Yesus berkata, hai kamu orang yang tidak percaya. Tidak percaya, tidak baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menghakimi mereka. Kalian adalah orang-orang yang tidak percaya, atau memiliki kepercayaan yang tidak lengkap, atau memiliki kepercayaan yang tidak sempurna. Jadi ketakutan berlebihan adalah dosa karena kurang percaya kepada Allah. Kurang percaya kepada Allah sama dengan berdosa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga tidak mau memuja atau terlalu mengagungkan bahwa 365 kali ditulis dalam Alkitab kata jangan takut. Karena memang pembuktian di dalam kehidupan kita manusia, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami takut. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, di saat kita mulai takut, di situ ada pembelaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Kemudian dampak selanjutnya yang akan terjadi apabila seseorang mengalami kelemahan rohani. Selain ketakutan berlebihan, juga akan terjadi kekhawatiran yang tidak wajar bagi dia. Hari ini dia makan, hari ini dia bisa hidup normal, tetapi besok dia udah berpikir terlalu jauh dan terlalu panjang. Kira-kira besok gimana ya? Ini adalah kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Nah, kemudian dampak selanjutnya adalah ketika seseorang mengalami kelemahan rohani, maka kehilangan damai, kehilangan sejahtera, kehilangan sukacita. Saya mempercayai sebagai hamba Allah, karena dicatat dalam Alkitab, sukacita, damai, sejahtera adalah buah dari Roh Kudus. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, maka tidak mungkin kehilangan sukacita dan kehilangan damai sejahtera. Tetapi kalau orang setelah mengalami kelemahan rohani, maka dampaknya akan kelihatan kurangnya atau kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kemudian dampak yang lain, saudara, dari orang yang telah mengalami kelemahan rohani adalah orang itu tidak memiliki kemampuan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini adalah kemampuan iman seseorang untuk menerima segala sesuatu yang terjadi. Mazmur 50 dicatat tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Tuhan berkata bahwa apakah hewan atau ternak sebagai korban persembahan yang terbaik? Tuhan ingatkan kepada pemazmur bahwa ingat, binatang-binatang liar yang ada di gunung, ribuan itu adalah milik Tuhan. Sehingga Tuhan bilang dia nggak perlu persembahan korban binatang. Yang dia perlu adalah ucapan syukur dari orang percaya. Nah, itulah sebabnya kalau orang sudah menjadi lemah rohaninya, maka dampak yang akan terjadi adalah tidak ada kemampuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya percaya jemaat yang mengikuti firman Allah ini adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Seperti khotbah kemarin, tetap kuat di masa sukar. Saya mempercayai jemaat GPD Beth Eden adalah jemaat yang sudah hebat. Tetapi kehebatan ini harus dijaga, harus dipelihara. Harus dijaga, harus dipelihara. Bapak, Ibu, saudara-saudari adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi harus dipelihara, gak boleh jadi lemah. Kasih tahu kiri kanan saudara, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kasih tahu dengan kasih, pa, ma, na, jangan jadi lemah. Haleluya. Nah, kita akan lihat saudara, di dalam Alkitab, contoh-contoh orang-orang yang tidak menjadi lemah ketika mereka menghadapi pergumulan iman di dalam hidup mereka. Jadi kita berdoa supaya kita tidak terdampak dengan kelemahan iman ini, karena ini bahaya saudara ya. Perhatikan dengan baik, saya akan membawa kita melihat dulu salah satu contoh di dalam Alkitab orang yang tidak menjadi lemah di dalam surat Roma pasal 4 ayat 18. Surat Roma pasal 4, Roma pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Saya membaca Roma pasal 4 ayat 18 dan ayat 19.
Ayat 18 saya akan baca, ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah. Sama-sama bilang, imannya tidak menjadi lemah. Selanjutnya, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Maka kita mengamenkan juga tulisan Paulus waktu dia bersaksi tentang bahwa tubuh boleh merosot setiap hari atau makin hari tubuh akan mengalami kemerosotan. Tetapi tubuh batinia dibaharui dari hari ke hari. Nah, Abraham mengakui, dicatat di dalam Roma pasal 4, dia menyadari bahwa tubuhnya makin lama makin lemah, tetapi tidak dengan imannya. Imannya tetap kuat. Semakin bertambah usia iman Abraham, imannya semakin dapat dibuktikan. Dan iman Abraham dicatat dalam Alkitab bahwa iman yang tidak menjadi lemah. Nah, ayat 18 dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sama halnya dengan pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mungkin melihat masa depan hari-hari seperti ini, sepertinya tidak ada jawaban, sepertinya suram. Tetapi Alkitab berkata seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap. Karena dia menyadari dia sudah tua, semakin lemah. Kondisi tubuhnya semakin melemah, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Dan alhasil apa yang Tuhan kerjakan kepada Abraham ketika dia tidak menjadi lemah, Allah pertontonkan dan Allah buktikan apa yang dijanjikan oleh Allah semua tergenapi. Dicatat dalam Alkitab, Abraham harus menanti selama 25 tahun. Tapi dalam 25 tahun penantian, Allah tidak pernah mengecewakan orang yang menantikan janji Allah. Jangan pernah menjadi lemah, karena Abraham tidak menjadi lemah. Kita lihat contoh yang lain. Apa yang dicatat oleh Alkitab di dalam Pemazmur 126 ayat 5 sampai ayat 6. Pemazmur 126, Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat 6. Puji Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Haleluya. Saya membaca saudara ya. Ayat 5 saya baca, ayat 6 kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sama-sama bilang akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa saudara? Berkas-berkasnya. Sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya sekalipun ada cucuran air mata, tetapi mereka tetap berjuang saudara. Pemazmur berkata orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya juga mempercayai mungkin ada di antara kita yang menabur belum dengan mencucurkan air mata. Tetapi dengan keyakinan iman, ada orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, sehingga mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Kenapa mereka bisa menuai? Karena mereka tidak menjadi lemah waktu mereka menabur benih, sekalipun mencucurkan air mata. Kemudian dikatakan, yang berjalan maju dengan menangis. Orang percaya tidak ada kata undur. Sama-sama bilang, tidak ada kata undur. Karena di dalam Alkitab dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis. Sekalipun besar pergumulan, besar persoalan yang kita hadapi, saya ingatkan kita harus maju di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Tidak ada kata undur buat jemaat. Tidak ada kata undur untuk hamba-hamba Tuhan. Tidak ada kata undur sebagai orang percaya. Kalau melayani tetap maju melayani. Sekali anak Tuhan tetap jadi anak Tuhan. Sekali melayani tetap melayani. Itulah sebabnya moto kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada jaminan.
Jangan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oh, haleluya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain. Orang-orang yang tidak menjadi lemah ketika menghadapi persoalan yang besar. Mari kita lihat ini Ayub. Kemarin kita sudah membaca Ayub dan hari ini melihat Ayub. Ayub Fatsal 42. Apa yang Tuhan sediakan kepada Ayub karena ia tidak menjadi lemah. Dia tidak pernah menyangkal Allah atau menolak Tuhan, mengutuki Tuhan. Tapi dia tetap bertahan dalam kesukarannya. Masalah kesehatan, harta benda keluarga. Ayub membuktikan imannya tidak menjadi lemah. Dan apa yang Tuhan buktikan kepada Ayub karena imannya tidak menjadi lemah. Ayub Fatsal 42. Ayub Fatsal 42. Dikatakan di dalam Alkitab ayat 12. Alkitab mencatat begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Lebih daripada hidup yang dahulu. Nah, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Allah tidak pernah menutup mata terhadap pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Seperti Abraham, seperti pemazmur, seperti Ayub yang mengalami pergumulan tingkat tinggi, tapi iman mereka tidak pernah menjadi lemah. Orang-orang ini telah menjadi contoh buat saya dan saudara. Tapi kembali saya ingatkan kepada kita, di atas segala contoh yang ada, Yesus adalah teladan yang terbaik buat saya dan saudara. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus dalam kesaksiannya, dia berkata begini, ini seorang yang mungkin agak aneh. Aku suka dalam kelemahan, sebab disitulah aku kuat. Ini bukan kelemahan karena Paulus lemah, jatuh rohaninya atau jatuh imannya. Tapi kelemahan di sini menunjukkan bahwa pergumulan yang sedang dia hadapi. Dia tidak akan pernah menyangkal Tuhan sekalipun persoalan pergumulan itu berat yang dia hadapi. Sebab dia percaya di saat aku lemah, di saat aku menghadapi pergumulan, dia beri kesaksian, disitulah aku kuat. Karena Tuhan menguatkan dia. Saya berdoa kepada kita sekalian, tidak pernah menjadi lemah. Katakan haleluya. Ke depan kita belum tahu masa depan negara kita, keluarga kita, gereja kita, Beth Eden seperti apa. Tapi mari kita hidupi hari ini bersama dengan Tuhan, tidak menjadi lemah. Haleluya. Persoalan pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, sekali lagi, kita nggak akan jadi lemah. Saya mengakhiri firman Allah kembali dengan membaca ayat pembuka tadi. Di dalam Ibrani Fatsal 12 ayat 3. Ibrani Fatsal 12 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Sambil berdiri, kita akan berdoa sesudah baca firman Allah ini. Ibrani Fatsal 12 ayat 3. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kunci untuk tidak menjadi lemah, ingat selalu akan Tuhan kita. Ingat selalu kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Sekali lagi saudara ya, saya memberi kalimat-kalimat ini bukan untuk membuat kita jadi senang hati, tetapi ini adalah iman kita. Apabila kita sedang menghadapi pergumulan, percayalah Tuhan telah sediakan solusinya, jawabannya untuk saya dan saudara. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Arahkan tangan saudara. Puji Tuhan. Bapa di surga, setiap tangan yang terangkat pada saat ini, yang terulur beriman percaya kepada Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, hal itu tidak akan membuat kami jadi lemah. Hari-hari ini mungkin terasa sulit, tapi kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada kemenangan. Apabila engkau menemukan Tuhan kami jemaat-Mu ada yang sakit, sembuhkan kami dalam nama Yesus. Apabila engkau menemukan kami sedang mengalami kelemahan tubuh,
Sembuhkan kami dalam nama Yesus. Terlebih apabila kami sedang mengalami kelemahan iman, pulihkan kami dalam nama Yesus. Kami yakin jemaat GPD Beth Eden adalah jemaat yang dijagai, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk bersaksi bahwa Tuhan kami besar, Tuhan kami luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, di balik pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan ada bersama dengan kami dan mau memperlihatkan kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan, berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan firman Allah. Karena kami pun diberkati hanya oleh karena firman Tuhan. Lambaikan tangan dulu di rumah yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman sebelum kita menyelesaikan kebaktian ini. Yang pertama pengumuman tentang doa rantai dari jemaat GPD Beth Eden. Puji Tuhan, kita sudah melakukan ini kurang lebih sebulan. Doa rantai dari komisi atau wadah-wadah, dari mulai kaum bapak, kaum ibu, kemudian keluarga muda, ada pemuda remaja, ada sekolah minggu, ada tim kerja, luar biasa. Biar semua doa yang kita naikkan, semua itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, tetap berdoa sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah dibagikan. Kemudian pengumuman yang lain adalah tetap mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Ya, kita tetap terbeban dalam doa sekalipun kita tidak mengunjungi, tidak membesuk. Tetapi di rumah saudara tetap melakukan doa. Ya, karena doa orang benar besar kuasanya. Ya, kita bantu doa juga buat keluarga dari Bapak Ibu Nenggolan yang sedang sakit, Ibu Esra Sitorus, kemudian jemaat-jemaat Tuhan yang lain, Tuhan tolong. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat persembahan, buat persepuluhan yang sudah diberikan kepada gereja, dan biar semua itu dapat menyukakan hati Tuhan. Ya, saudara yang terbeban terus untuk memberi buat pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu dapat menghubungi tim kerja atau sekretariat gereja dan dapat memberikan berkat-berkat yang saudara mau beri untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap bantu doa untuk seluruh jemaat, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kaum bapak, kaum ibu. Ya, biarlah jemaat GPD Beth Eden adalah jemaat yang sehat, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, dan jemaat yang diberkati untuk memberkati. Berdoa juga untuk bangsa kita, pemerintah kita, doakan supaya pergumulan kesehatan yang ada di Indonesia bisa selesai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan berdoa terus buat Ibu Gembala kita yang terkasih, supaya Ibu Gembala kita selalu sehat, mendoakan kita, menasehati kita, mengembalakan kita dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Apabila saudara yang membawa persembahan persepuluhan, sebentar kami akan doakan. Bapak Ibu dapat mengangkat tangan, beriman bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, sama-sama kita akan berdiri, bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan selesaikan ibadah kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, bisa salaman di rumah, lambai tangan, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami, mendoakan buat Ibu Gembala kami, beribu Gembala kami selalu sehat, selalu kuat, selalu diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dijaga dan dilindungi, sehingga beliau boleh dapat umur panjang yang baik, diperlengkapi dengan hal-hal yang baik, dan terus menuntun kami sebagai jemaat sampai kepada kemuliaan yang kekal untuk tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Terima kasih, berkati seluruh jemaat, apa yang mereka perlukan hari-hari ini, makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami yakin Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Sekali lagi, kalau ada yang mungkin Tuhan yang sedang sakit, Engkau beri juga kesehatan yang baik. Bahkan kami berdoa apabila jemaat sedang menghadapi kedukaan, Tuhan juga hiburkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan keluarga Bapak Joni, Ibu Leni. Mungkin Tuhan sedang berada di ND,
Kami berdoa dalam nama Yesus, hiburkan keluarga ini yang sedang berduka cita. Terima kasih Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang telah memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati usaha mereka, limpahkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, pemerintah kami, Bapak Presiden kami Tuhan, sampai pada pemerintah yang ada, semua aparat pemerintahan Tuhan, instansi-instansi pemerintahan yang terkait, Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Bahkan dokter-dokter Tuhan, tenaga medis yang menanggapi Tuhan, oh Yesus, pasien-pasien yang sedang mengalami sakit virus corona, Tuhan tolong para tenaga medis ini, mereka boleh dijaga, ditolong Tuhan. Pasien Tuhan yang terkena virus corona dalam nama Yesus disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kami mau akhiri ibadah ini dan kami terima berkat, rahmat, hikmat dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi dan memberkati hidup kami, baik sekarang, baik besok, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama-Mu kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kita semua jemaat yang telah diberkati Tuhan, kita akan naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapa, terima kasih. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.